Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat pagi. Sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, baiklah kita mendengarkan firman Tuhan. Ayat harian dari Almanak HKBP Hatopan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, tanggal 15 Oktober 2025, baiklah kita terlebih dahulu bersatu dalam doa. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan Sapa HKBP hari ini tertulis pada kitab Surat Apostel Paulus ke Jemaat Efesus pasal 5 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, surat Rasul Paulus kepada Jemaat Efesus ini adalah salah satu nasihat rohani, pengembalaan yang paling kuat dan praktis bagi gereja-gereja masa kini. Di pasal 5 ini, Rasul Paulus sedang berbicara tentang hidup sebagai anak-anak terang. Dia menasihati jemaat yang hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dalam ayat 7, kita menemukan peringatan yang tegas namun penuh kasih. Sebab itu janganlah kamu turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan mereka. Ayat ini menjadi panggilan bagi kita dan bagi semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus untuk hidup berbeda. Hidup dalam dunia ini berarti hidup di tengah-tengah banyak pilihan antara terang dan gelap, antara kebenaran dan dosa, yang baik dan yang tidak baik, dan lain sebagainya. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat Efesus ini mengingatkan agar umat percaya tidak mengambil bagian dengan cara hidup dunia yang penuh dengan kegelapan rohani. Saudara-saudari, untuk memahami ayat 7 ini, kita harus melihat konteks atau ayat sebelumnya. Di sana Rasul Paulus menyebutkan beberapa perbuatan yang harus dijauhi, yaitu percabulan dan rupa-rupa kecemaran, keserakahan, dan penyembahan berhala, perkataan kotor, omong kosong,
dan lelucon cabul, penipuan dengan kata-kata kosong, kehidupan yang tidak mencerminkan ucapan syukur. Rasul Paulus menyebutkan bahwa orang-orang yang hidup dalam dosa-dosa ini tidak mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Bahkan murka Allah turun atas mereka. Maka dari itu Rasul Paulus menegaskan, sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Artinya, kita tidak boleh ikut serta, terlibat, mendukung, mengagumi, atau bahkan menoleransi gaya hidup dunia yang penuh dengan kegelapan dan dosa. Saudara-saudari, hidup sebagai anak terang berarti berbuah dalam kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Menguji apa yang berkenan kepada Tuhan, hidup dalam terang kebenaran Kristus, bukan sembunyi dalam dosa. Dan kita diingatkan bahwa kita orang-orang percaya adalah saksi-saksi Kristus di dalam dunia ini. Melalui kehidupan kita, keluarga kita, anak-anak kita, aktivitas kita, dan lain sebagainya. Menjadi anak teranglah kita dan menjadi saksi-saksi Kristus di tengah dunia ini. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur atas firman yang boleh kami dengar hari ini, yang menguatkan kami untuk menjalani hari-hari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami dan keluarga kami masing-masing. Secara umum, Jemaat HKBP Kebon Curug, atas firman yang boleh kami dengar, yaitu surat Apostel Paulus ke Jemaat Efesus yang menasihatkan agar orang-orang percaya kepada Kristus tidak boleh meniru perbuatan-perbuatan dunia ini yang penuh dosa dan kegelapan. Tetapi orang-orang percaya harus hidup berbeda dengan cara-cara duniawi. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami dengar pagi ini. Kuatkan kami melalui Roh-Mu untuk senantiasa berjalan bekerja dengan kebenaran firman Tuhan, hidup jujur, tulus, dalam kebenaran daripada firman. Terima kasih Tuhan atas firman hari ini. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini sakit di rumah sakit dan juga yang dirawat di rumah
dalam pemulihan. Sertai mereka Tuhan, supaya mereka hidup dalam berpengharapan dan percaya bahwa Engkau Tuhan adalah tabib di atas segala tabib. Biarlah para dokter dan para medis, obat-obatan adalah sebagai tangan Tuhan untuk memberikan kesehatan dan pemulihan. Engkau juga yang menghibur orang-orang yang berduka, sehingga mereka boleh berpengharapan yang hidup kepadamu Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah aktivitas kami, anak-anak kami, semua rencana dan pikiran kami yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, Engkau sertai, Engkau berkati, sehingga kami boleh menjadi berkat kepada semua orang. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur kepada-Mu Bapa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Sai bartuado surena naso